Saya berharap itu SMA harus balik lagi ke kabupaten kota. Perguruan itu harus ada di setiap kota kabupaten, minimal dalam 5 kabupaten atau 3 kabupaten harus punya perguruan tinggi negeri. Ya. Apakah itu akademi, apakah vokasi, apakah university, harus punya, harus ada pemerataan. Sobat Kerapu TV, jumpa lagi bersama saya Anto Rohmawan. Telah hadir bersama saya di studio Kerapu TV seorang tokoh Batak dan sekaligus juga beliau seorang bupati dari Kabupaten Tapanuli Utara. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita, Bapak Nixon Nababan. Terima kasih Bung Anto, sahabat saya. Halo pada sahabat pemirsa Kerapu TV. Apa kabar Pak Nixon? Sehat Pak Anto. Kita panggil apa nih? Kebetulan Sobat Kerapu TV ini merupakan seorang kawan lama kami. Kami dulu berkuliah di Yogyakarta. Beliau merupakan kawan karib kami yang sampai sekarang masih kita kontak-kontakan. Hari ini kita akan diskusi-diskusi dengan beberapa topik ya. Tapi boleh juga saya perkenalkan dulu lah sedikit kepada. Terima kasih Ento. Ya, ini sahabat saya lama mulai kuliah di Jogja, cuman beda nasib ya. Beda nasib. Saat ini gitu. Biasa, beliau bupati di pejabat daerah ini. Nah, nanti habis pensiun rakyat biasa lagi Bung Anto. Siap. Bisa saya dipanggil Nababan, bisa Nixon, Nick juga bisa gitu ya. Jadi udah terserah kita aja. Saya dari Tapanuli Utara, lahir di Tapanuli Utara, sekarang masih menjabat sebagai bupati di Tapanuli Utara periode kedua. Periode kedua ya? Periode kedua. Oke. Orang Batak berarti ya? Orang Batak lah, berarti lo. Bisa nyanyi dong? Bisa lah dikit-dikit. Guys, ini perlu dicoba nih suaranya nih. Iya lah, bisa dilihat mungkin di IG saya, di TikTok atau di YouTube nyanyi bisa lah. Ngikut-ngikut aja bro. Dijamin pasti. Beliau ini juga jago nyanyi dulu waktu kita mahasiswa. Guys, nih Bang Nixon. Bang Nixon kan terkenal ya dari memang sebelum menjabat sebagai bupati, Bang Nixon ini sebagai juga aktivis tokoh Batak yang memang aktif bergerak di kemasyarakatan dalam berbagai organisasi ya. Tapi saya mau tanya dulu nih Bang Nixon nih, kenapa Bang Nixon kan orang Batak? Kok ada nama gelar ya? Kanjeng Raden Pangeran Raden Aryo. Oh iya. Bisa gitu ya? Ini sebenarnya Batak Tulen atau Batak campuran ini Bang Nixon? Saya sebenarnya Batak Tulen. Tulen ya? Oh ya, tahu sendiri lah ya kan. Orang tua dan mama itu Batak Tulen dari generasi kita. Saya nggak tahu tiba-tiba setelah saya bupati itu 2 tahun ya, 2 tahun. Saya dapat undangan dari Keraton Solo. Untuk diberikan gelar ya. Jadi gelar yang pertama itu Kanjeng Raden Tumenggung gitu ya. Kemudian tahun lalu itu menjadi Kanjeng Pangeran. Itu gelar terakhir lah dari kerajaan. Saya pikir itu hal yang sangat baik dalam pertukaran budaya sebagai kita dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Dan juga banyak juga dari suku-suku lain yang digelari juga tamu kehormatan di orang Batak. Dikasih marga, dikasih raja, itu banyak juga. Saya pikir ini suatu penghargaan yang memberikan kepada seseorang itu bahwa kita ini dalam suatu bingkai Nusantara Indonesia. Gitu. Jadi suku itu hanya sebagai apa ya? Sebagai tempat lahir. Tapi memang skup kesatuan itu NKRI ya. Iya begitu. Nah ini yang harus kita sadari secara bersama-sama bahwa Indonesia ini kan lahir bukan kebetulan ya. Saya sendiri menyadari bahwa Indonesia ini lahir karena Tuhan. Karena Tuhan. Ya dari Sabang sampai Merauke, berbeda-beda bahasa, suku, agama lagi ya. Itu semua ciptaan Tuhan. Maka saya secara pribadi dan sebagai bupati juga selama ini selalu mengatakan
bahwa ciptaan Tuhan itu absolut. Absolut. Kita tidak bisa mengatakan aku, ego, ya. Dan bahwa Indonesia ini dengan beragam suku agama itu dan bahasa itu seharusnya menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Jadi kalau mau budaya Indonesia ya jadilah Indonesia. Kita punya budaya sendiri kok ya. Indonesia ini ya budaya asing kita tiru. Ya, seperti misal kalau di Eropa, negara-negara apa itu yang sudah Amerika gitu ya, liberal gitu ya. Itu kan kalau anak-anak muda itu umur 18 tahun ke atas, itu nggak boleh lagi dipaksa orang tua maunya apa gitu. Itu budaya mereka. Tapi Indonesia, ya kita harus tetap, anak muda harus tetap kita ajarin. Generasi muda itu tetap kita ajarin. Tolong masih harus dengar orang tua. Masih harus dengar orang tua. Dengar orang tua dan juga menghargai orang tua, menghormati orang tua. Dan gitu itu loh. bukan terkait dengan kebebasan ya sebenarnya ya. Bukan. Artinya itu budaya ya. ketemuran itu Budaya yang ketemuran. membedakan kita dengan negara misalnya Amerika. Ya, Dan itu bukan budaya yang rendah ya. bukan, menurut saya bukan. Justru budaya yang tinggi. Justru budaya yang positif menurut saya, positif menurut saya. Artinya ada generasi sekarang istilah generasi Gen Z gitu ya, milenial gitu ya. Apa seolah-olah generasi kita ini sudah tidak bisa dipakai. Kolonial. Sudah tidak bisa dipakai. Umur yang 50 tahun kan udah nggak bisa dipakai. Kami yang sekarang loh, kok jadi begitu? Ya toh? Nah, soal kayak gitu kan bonus-bonus demografi bahwa zamannya Gen Z, ya bonus demografi bukan soal kepemimpinan. Nah, tuh. Kepemimpinan itu kan butuh kematangan ya. Setuju. Oh iya, butuh kematangan dong, butuh juga tahapan proses. Ya kan harus bertahap kita. Jadi di tahapan itulah kita jadi matang gitu. Jadi kalau tidak matang terus kita makan kan rasanya pahit ya. Pahit. Masih mengkel ya. Mengkel. Masih mengkel. Dimakan asam. Kan nggak enak rasanya toh. Sebentar. Iya. Bang Bob nih sebentar nih. Ada lagi yang mau ditanyakan nih. Yap. Nih Pak Nixon Nababan ini kan bupati 2 periode. Iya. Nih, saya juga banyak mendengar dari beberapa sumber Bupati Tapanuli Utara ini juga disebut sebagai pemborong nih. Yuk. Pemborong. Pemborong nih. apa ini? Ya, pemborong. Enggak lah, Pemborong dulu kita penghargaan ini. Oh, iya. Karena menurut data kami Siap. tiap tahun itu semua kementerian itu penghargaan itu dapat di Tapanuli Utara. Iya. 2021 nih contoh yang kita identifikasi 2021 kemarin Kepala Daerah Inovatif kategori pelayanan publik atas inovasi. Kemudian 2022 penghargaan berakhlak Tapanuli Utara. Kemudian 2023 yang baru ini penghargaan bebas stunting ya. Stunting. Bukan bebas stunting, tapi bagaimana kita menyerap anggaran itu untuk bebas stunting. Bebas stunting. Bagaimana kita kolaborasi agar punya cara, punya teknik itu bagaimana kita menyelesaikan masalah stunting. Nah, itu kita dapat penghargaan itu. Kemudian ada penghargaan desa wisata nih yang baru lalu ya. Betul. KSW. Iya. Kampanye sadar wisata. Iya. Kemudian terakhir juga nih pengelolaan kekayaan negara. Iya, apresiasi ya. Apresiasi penghargaan kita kabupaten jadi, terbaik juga. Bener juga nih jangan-jangan Bupati Tapanuli Utara ini pemborong penghargaan nih. Tiap tahun dari semua kementerian itu dapat penghargaan terus nih. Ini prestasi ini jangan-jangan kelasnya udah kelas apa nih provinsi atau malah tingkat menteri nih jangan-jangan. Amin. Ini fakta loh. Kita juga sebelum diskusi kan tim juga sudah survei beberapa hal. Kemudian Pak Bupati, ini kan kalau menurut data kami kan membangun sebuah daerah itu kan tentu memerlukan biaya. Iya. Apalagi Tapanuli Utara itu kan kurang lebih wilayah itu 3.700 betul sekali kilometer persegi. Iya, luas kemudian sekali. Luasnya kemudian jumlah penduduknya 300 juta, 320 juta. Oh, 320.000. 20.000 ya. Jiwa. Kemudian mohon maaf kalau kami salah ya, perlu dikoreksi, dan PAD juga tidak terlalu besar. Iya, tidak terlalu besar. Bagaimana Pak Bupati membangun
Tapanuli Utara ini dengan sedemikian masif ya, Iya, dengan kondisi yang demikian selama 2 periode ini kan betapa berat ya. Betul sekali. Betul Bagaimana sekali. strategi Pak Bub? Strateginya tentu yang pertama adalah kita niatkan dulu ya. Kita niat apa sih jadi bupati gitu. Apakah Apa niatnya, Pak? Ya, niat saya memang mau memperbaiki daerah saya. Jadi dulu Daerah ceritanya lahir itu ya daerah lahir kita. Dulu kalau saya pulang kampung itu harus lewat Medan gitu ya. Berapa jam itu? 8 jam itu harus baru nyampe di kampung. Kalau jalan darat kita 3 hari 3 malam gitu. Kemudian banyak desa-desa terisolir, tidak bisa dimasuki kendaraan, listrik juga 2 jam hidup, selebihnya mati gitu ya. Sekolah juga semua harus bayar, kesehatan harus bayar, ya. Juga untuk memperoleh kedudukan jabatan harus bayar. Nah, pada ketika itu ya kita kakak beradik kan semua merantau. Itu ketika ibu saya ke Jakarta. Kita dikumpulin anak-anaknya, ibu minta salah satu anaknya untuk pulang. Nah, semua mata tertuju saya. Kenapa gitu? Karena memang saya dari 7 bersaudara, karena pernah jadi wartawan juga, sudah masuk di dunia politik. Nah, semua tertuju, ya udah Nixon aja pulang. Dan memang ada niat saya dari dulu itu juga ingin memperbaiki. Cuman caranya seperti apa, bagaimana itu belum saya simpulkan. Momentum itu akhirnya kita sepakati berkeluarga, kakak beradik semua atas restu mama itu ya udah kita mencalonkan diri. Nah, niat itu yang sebenarnya yang pertama, niat memperbaiki, niat ingin membuat lebih bagus ya, mensejahterakan masyarakat, tidak lagi hanya kita pikirkan diri kita. Karena apa? Kalau kita tidak dalam lingkaran kekuasaan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa kita lakukan kan paling membantu keluarga, membantu sanak saudara saja. Atau mungkin sekali-sekali kita melakukan bansos. Tetapi kalau dalam kekuasaan kita kan bisa kita gunakan kekuasaan itu untuk kepentingan rakyat. Betul. Bukan untuk diri kita. Nah, niat itu, nah kemudian yang kedua, ada strategi juga. Strategi yang kita terapkan itu tentu adalah fokus kepada persoalan, ya, dan mana skala prioritas. Nah, yang 2 hal ini penting. Jadi skala prioritas itu harus kita tetapkan dulu nih, sesuai dengan kemampuan anggaran. Nah, kalau misalnya anggaran itu kita bagi-bagi per kepala dinas, maka mungkin persoalan mendasar tidak akan selesai. Nah, kita harus kembali kepada ilmu yang kita pelajari selama ini, bahwa kunci perekonomian itu kan di infrastruktur jalan jembatan. Yes. Nah, itu yang menjadi masalah di Tapanuli Utara. Maka masalah ini harus saya tuntaskan. Dan ini yang harus memenuhi porsi anggaran. Karena tanpa jalan infrastruktur yang memadai, Ekonomi juga. ya, tanpa interkoneksi antar desa, antar kecamatan, maka ekonomi akan mandek. Nah, kemudian juga kita harus juga bagaimana kita menggunakan anggaran itu tepat. Ya. Jadi jangan juga nanti anggaran itu, intinya bagaimana anggaran itu tidak kita gunakan anggaran tapi manfaatnya tidak ada. Nah, ini yang banyak berbahaya seperti itu toh, banyak yang gagal ya. Nah, itu ya, kemudian semua kepala dinas kita panggil. Ya. Ada 30 lebih itu ya. Semua memaparkan programnya. Kita lihat pos anggaran kita sekian. Nah, akhirnya diskusinya adalah bahwa kepala dinas lain yang tidak langsung bersentuhan untuk kesejahteraan masyarakat, karena anggaran kita hanya sekian, belanja modal kita hanya bisa kita gunakan sekian, maka hanya menggunakan surat-surat dan lobby-lobby ke kementerian, ke pusat. Itu dinas lain. Hanya kita fokuskan. Yang kedua, apa DNA daerah kita? Ya. DNA Tapanuli Utara itu adalah pertanian. Perkebunan. Nah, pertanian, kita perkebunan tidak ada kita jadi pertanian keluarga. Untuk perusahaan-perusahaan besar kita tidak ada, ya, itu hanya mungkin pribadi-pribadi. Untuk pertanian dan juga pendidikan, itu DNA kita. Maka kita fokuskan juga ke situ, ya. Jadi ketika itu kita langsung, waktu itu kan kita SK 44 yang zaman MSK Ban itu ya, Pak Menteri itu. Tapanuli Utara itu hampir 80% hutan. Padahal rumahnya sudah ada berdiri situ sejak 100 tahun lalu.
Jadi ada sesuatu lah yang di situ. Itu waktu itu 80% daerah kita itu hutan. Gitu. Ya bagaimana DNA kita pertanian tapi kalau tanahnya hutan, rumahnya juga hutan. Nah ketika saya jadi bupati 2015 itu saya petakan lagi semua, mana yang milik rakyat, tanah rakyat, rumah rakyat, semuanya itu saya usulkan kepada pemerintah pusat. Dalam hal ini Menteri Kehutanan. Dan itu keluar jadi putih. Nah setelah jadi putih tentu kan kita harus berpikir bagaimana lahan-lahan yang tidak produktif ini bisa menjadi produktif. Iya. Maka tidak lain kita harus lakukan mekanisasi. Maka tiap tahun APBD kita itu selalu ada untuk pembelian alsintan, mekanisasi pertanian terhadap kelompok tani. Ya. Jadi kelompok tani langsung menjamur itu. Kita kasih pupuk setelah panen baru bayar, kita buat jaminan harga, kemudian pengolahan lahan gratis dengan menyiapkan traktor-traktor besar. Nah itu, jadi itu yang kita lakukan. Jadi bagaimana sebenarnya kita memiliki tadi hati, empati, dan merasakan kalau kita jadi petani. Saya pernah bertani kan, dari SD sampai SMA saya bertani. Jadi merasakan betul bagaimana kalau kita mencangkul, itu sakitnya minta ampun. Apalagi daerah kami kan pegunungan, dekat matahari itu kan. Kalau kita udah dikena matahari itu kan di ketinggian 1300, waduh itu menyengatnya sakit banget. Nah, lebih sakit lagi nanti hasil panennya murah banget ya. Kalau tidak bisa diangkut dengan kendaraan, kalau dia bawa di tandu-tandu berapa lah dia bisa bawa. Ya, nah sekarang ini saya juga coba membuat inovasi agar kan walaupun daerah kami pertanian tapi banyak juga masyarakat saya tidak punya lahan. Gitu ya? Jadi dia itu hidup dari hutan. Nah dari hutan cari durian, rotan, kemenyan, hasil bumi dari hutan. Maka saya buat juga perlindungan kepada masyarakat Taput. Kepada komunitas desa itu, saya buat itu yang namanya Perda Tanah Adat, Tanah Wilayah. Perbuknya sudah, beberapa desa saya sudah keluarkan. Intinya adalah hutan itu tidak lagi milik negara, tidak lagi hutan lindung, tapi milik masyarakat itu. Jadi apapun hasilnya ke masyarakat itu. Cuman tidak boleh merubah fungsi hutan. Nah artinya kita sudah melakukan perlindungan kepada mereka. Yang kita khawatir suatu saat itu ada investor datang, ada hutan di situ yang notabene itu sumber mata pencarian masyarakat, tiba-tiba swasta ini, perusahaan ini mengambil sumber daya alam dari situ, terus rakyat itu mau makan apa? Karena mereka nggak punya lahan, hidupnya dari hutan. Nah itulah yang kita lakukan sekarang, ya. Dan minggu depan saya akan memberikan kurang lebih 7 desa lagi, itu ribuan hektar itu, ya, untuk SK terhadap mereka menjadi milik mereka secara komunal. Tanah wilayah. Ya? Tanah wilayah. Jadi intinya adalah fokus kepada persoalan. Nah gitu. Saya pikir juga kalau Indonesia ini dilakukan seperti misal ya anggaran contoh ya, contoh ini saya kasih contoh saja. Anggaran untuk alutsista contoh itu sekian ratus triliun begitu. Kalau misal itu nggak usah semuanya deh. Ya, setengah aja dari anggaran itu misal ini kasih kepada petani, kelompok tani dikasih hand traktor sama kultivator, saya yakin percepatan pertumbuhan ekonomi petani akan melejit. Gitu. Jadi kalau misalnya nih kayak APBN kita pembelian alsintan di Menteri Pertanian, saya kan udah usulkan ke Pak Menteri agar kita dapat dari APBN. Ya mohon maaf aja nggak dapat. Oh belum nggak dapat, banyak daerah nggak dapat padahal udah buat proposal. Apa itu? Permohonan traktor. Pemilihannya apa gitu? Pemilihan kriteria yang mungkin, di daerah yang dipilih? Mungkin secara APBN, ya toh di Kementerian Pertanian dulunya waktu Pak Jokowi periode pertama, Menteri Pertanian itu selalu setiap kabupaten yang memohon permohonan bantuan alsintan itu selalu dapat. Kita selalu dapat. Jadi ada APBD, ada dapat dari APBN, mekanisasi pertanian. Nah setelah periode kedua ini, kalau kita usulkan, kita bicara-bicara dengan pihak Kementerian Pertanian, anggaran mereka sudah dikurangi untuk mekanisasi pertanian. Nah itu jadi tidak semua daerah dapat ya? Ya mungkin karena dikurangi jadinya berkurang untuk hibah mekanisasi ke semua daerah kan. Artinya sih mana sih, DNA Indonesia kan agraris, negara pertanian,
negara maritim dan agraris. Mestinya Perkuat dulu ya sektor perkuat pertanian. mekanisasi karena kalau disuruh nyangkul berapa sih yang bisa selesai dalam satu hari? Kalau pakai mekanisasi kan Iya. 1-2 hektar satu hari selesai diolah. Sepakat. Iya kan? Nah itu jadi dikurangi di Kementerian Pertanian anggaran, ditaruh anggaran ini ke kementerian lain. Contoh ditarik ke sana. Nah pertanyaannya, contoh, apakah Indonesia sudah mau perang? Apakah Indonesia lagi perang? Wah, Ah, berat itu ini pertanyaan ini. Nah, artinya memang kita sebagai pemimpin itu harus berani memutuskan itu mana yang prioritas, mana yang urgen, dan ini berpihak kepada kepentingan rakyat umum atau bagaimana. Nah, itu yang saya kerjakan. Misalnya Kadis Pariwisata saya minta anggaran. Saya tanya dia, oke kau minta anggaran sekian puluh miliar, itu pengunjung berapa yang datang tahun ini? Sekian Pak. Tiketnya berapa? Sekian Pak. Kau kalikan dulu dia. 5 tahun. Udah balik duit? Masuk nggak? Enggak balik Pak. Ya sudah, kau istirahatlah dulu. Istirahat itu maksudnya apa nih? Gak usah minta anggaran ini. Oh gitu. Tapi siapkan surat saya ke pemerintah pusat, siapa tahu dapat DHK. Oke. Dana alokasi khusus gitu. Oke. Kita lobby lagi menterinya biar dapat DHK. Kira-kira begitulah kita caranya. Bagaimana kita tadi. Jadi pada kenyataannya setelah infrastruktur jalan jembatan itu kita tuntaskan, kondisi sekarang sudah 80%, desa semua sudah merdeka dan masuk listrik, perekonomian kita melonjak naik. Pertumbuhan ekonomi kita bagus, di masa pandemi Covid kita tidak minus, kemudian juga angka kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang gitu. Nah sekarang Stunting juga berkurang ya. stunting kita mudah-mudahan tahun depan kita akan berkurang drastis karena saya sudah langsung pimpin rapatnya dan juga saya sudah lakukan kebijakan-kebijakan. Ada kita rubah juga. Kalau dulu kan stunting itu kan regulasinya aneh. Kalau pendek berat badan ringan stunting. Nah, itu Pak Habibie almarhum mantan presiden pasti kalau lahir itu stunting gitu. Tapi otaknya jenius kan. Iya betul. Nah, saya coba protes itu kepada pemerintah pusat. Harus ada dong pendamping. Misalnya ahli gizi. Dokter spesialis psikologi, dokter macam-macam harus kita undang dong, menentukan anak itu stunting apa tidak gitu. Jadi jangan bikin juknis yang menjadi malah tidak tepat sasaran menurut saya, menghabiskan anggaran seperti itu. Setuju. Pak Bub, seberapa jauh sih program-program yang sudah dilakukan di Tapanuli Utara, khususnya di dua periodenya Pak Bupati nih, yang dalam mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Utara ya sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta desa tujuan wisata. Nah, yang pertama kita bisa laksanakan karena masih bisa kewenangan penuh saya kerjakan. Tadi saya buat anggaran untuk menuntaskan jalan jembatan, ke jalan usaha tani, beli mekanisasi pertanian, membuat pengolahan lahan gratis, bagaimana menggunakan pupuk kompos, pelatihan dan lain sebagainya. Nah, di 2 sektor lagi itu kendala. Apa? Wah, misalnya sumber daya manusia yang berkualitas. Apa kendalanya, Pak? Nah, 2014 itu kan tetap di bawah kendali Bupati juga kan? Enggak. 2014 itu saya dilantik jadi bupati, Taput itu punya akademi. Saya bupati mengelola. Tanggung jawab bupati. Milik pemerintah. SMA masih bupati mengelola dan wali kota. Setelah 2018, Undang-Undang 23 kalau tidak salah, 2013 itu diundangkan, itu SMA ditarik ke provinsi. Akademi dan perguruan tinggi ditarik ke kementerian teknis. Nah kemudian diberlakukan lagi sistem zonasi. Nah, jadi ada missing link di sini. Kita mengelola PAUD, SD, dan SMP. PAUD, SD, SMP. Iya, dibuat lagi zonasi. Sistem zonasi. Zonasi itu satu daerah itu masuk ke sekolah itu. Jadi satu halaman yang bandel sama yang tidak bandel. Yang pintar sama kurang pintar. Satu halaman dia. Dampaknya kan cuman itu doang. Mestinya kan negara punya sekolah unggulan dong. Nah saya itu 2014, saya buat program sekolah gratis. Dan 2000, janji saya, 2015 itu sudah saya buat sekolah gratis. Mulai dari SD, SMP, SMA. Itu gratis. Yang kemudian kebijakan nasional 2017. Itu sudah saya buat dengan APBD yang sangat terbatas. Itu saya kerjakan. Dan berhasil kok, tidak ada masalah.
Nah kemudian setelah berlaku zonasi itu nggak ada lagi itu. Jadi saya buat dulu di Tarutung ibu kota ataupun Tara SMA 3 namanya sekolah unggulan, berlaku sistem zonasi dan ditarik ke provinsi kewenangan gubernur, udah hilang semua. Jadi tidak ada lagi kesinambungan pendidikan itu. Nah yang kedua, perguruan tinggi itu ada yang aneh di Indonesia, saya harus sampaikan ini dan ini harus koreksi untuk kita. Anehnya gimana, Pak? Anehnya itu Bung Anto begini. Saya nggak tahu ya. Semua daerah di luar negeri yang negara-negara maju dan besar yang peduli kepada SDM, itu pengelolaan pendidikan itu satu pintu. Ya. Nah di Indonesia berpintu-pintu. Berpintu-pintu. Semua kementerian lembaga itu punya pendidikan sendiri. Kalau misalnya TNI Polri boleh lah, polisi, tentara itu khusus ya, kedinasan. kedinasan. Iya. Kalau tidak salah 20% undang-undang itu untuk pendidikan loh. Ya, ya. APBN ya. Ya. Berarti kalau 2.000 triliun itu berarti 500 triliun. 500 triliun mungkin nih ya. Data-datanya kan bisa dikoreksi Bung Anto lah nanti dari Kerapu mungkin gitu. Itu mungkin hanya sekitar 30 triliun atau 40 triliun di Kemristek Dikti. Itu udah sampai PAUD itu mungkin dikelolanya. Iya, iya. Nah, kementerian lain juga dapat anggaran ini. Persoalannya yang mana anak tiri, mana anak kandung. Karena masing-masing kementerian pasti merasa punya anak kandung lah. Ya, contoh PLN, dia punya sekolah tinggi, jurusan elektro. Dan itu tidak di bawah Kemristek Dikti, bukan. Iya kan? Jadi di bawah lembaga itu. Kementerian Agama punya sekolah sendiri, Kementerian Kesehatan punya segala macam. Nah, outputnya padahal sama kan. Kemristek Dikti juga punya hal yang sama. Iya. Misalnya ini sama teknik elektro, katakan di sekolah tinggi PLN, ini teknik elektro yang langsung dari UI. Ini kalau diadu barangkali testing kalah ini yang PLN. Iya, bisa jadi. Dan memang itu kenyataannya. Nah persoalannya ribuan perguruan tinggi. Artinya bisa dibilang gini Pak Buk, masih ada ego-ego instansi atau kementerian yang memang itu yang harus. Kita harus punya pendidikan sendiri, kita harus punya kampus sendiri, Setuju. kita harus punya. Setuju. Nah, begitu ya. Artinya kalau kita lihat China ya, itu hanya 200-an aja perguruan tinggi mereka kelola. Ini buktinya mereka itu luar biasa sekarang. Ya kan? Taksi udara aja mereka udah punya kan. Ya, setuju. Ya, jadi kita ini ribuan loh. Ribuan perguruan tinggi tamat dari ya kayak kita lah dulu lah, sekolah ilmu komunikasi tapi bikin surat ini aja kita nggak tamat-tamat kan? Nggak tamat-tamat. Sarjana komunikasi katanya, tapi kan bupati sekarang dokter beliau nih, dokter terbaik deh di IPDN ya. Iya. Tahun berapa Pak Bu? Tahun ini saya selesai. Beberapa bulan lalu. Ya kan, kita harus upgrade diri kita lagi. Mestinya kan pendidikan di Indonesia ini ada yang ya intinya kan dari SD ke SMA, kemudian ada akademi, itu harus dihidupkan lagi. Akademi itu kayak di Amerika misalnya community college dalamnya. Mereka tamat dari situ bisa langsung kerja. Nah, di atasnya itu ada institut. Kalau vokasi lah istilah apanya. Nah, ini mestinya dia bisa siap menciptakan lapangan kerja dan siap bekerja. Di atasnya ada university yang menelurkan ahli-ahli riset. Nah di kita, ini kan tidak ada jenjangnya. Tidak ada akademi udah dihapus, ya kan? Nah, masih ada sih akademi, tapi kan tetap juga tidak siap pakai. Sudah tidak jadi pilihan. Sudah tidak jadi pilihan. Nah gitu. Jadi ini yang dibenahi sesegera mungkin. Karena gede loh anggaran itu, 500 triliun ya. Iya kan? Terus yang untuk visi yang satu lagi itu yang ini lumbung SDM akhirnya ada missing. Namun demikian, apa yang bisa saya kerjakan sebagai bupati sesuai regulasi tetap saya kerjakan. Ada beasiswa selalu kita berikan dari CSR. Nah, ini juga beasiswa di stop, nggak boleh APBD. Akhirnya dari CSR lah kita gunakan. Jadi aneh-aneh. Saya berharap itu SMA harus balik lagi ke kabupaten kota. Perguruan itu harus ada di setiap kota kabupaten minimal dalam 5 kabupaten atau 3 kabupaten harus punya perguruan tinggi negeri. Apakah itu akademi, apakah vokasi, apakah university, harus punya. Harus ada pemerataan itu. Karena itu juga bisa menjadi multiplier effect untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, SDM,
ya toh, dan juga meningkatkan semua sektor pariwisata dan lain sebagainya. Nah, itu kan dampaknya juga kepada sektor tujuan wisata. Nah, saya itu kan ketika menyusun visi misi bersama teman-teman dan keluarga, waktu itu masih kewenangan bupati kan luas, karena otonomi daerah. Nah, ternyata setelah berjalannya waktu di 2018 mulai terjadi perubahan regulasi itu semua. Ya toh, akademi yang dulu kita punya kebidanan dan keperawatan itu ditarik ke kementerian semua. Akhirnya tidak ada lagi kesempatan kita untuk bagaimana menciptakan tadi dari hulu ke hilir menjadi lumbung SDM berkualitas itu. Dampaknya juga kepada pariwisata. Harapan kita kan dengan pendidikan ini bisa berdampak kepada sektor wisata. Pasti. Karena banyaknya orang, banyaknya masuk orang kuliah karena sudah ada universitas negeri umum gitu kan. Orang masuk datang bawa duit lagi, udah liburannya kan kemana? Kayak kita dulu lah, ya kan? Kita jalan ke Malioboro kemana-mana itu hampir tiap hari tuh kita dulu itu. Nah, bayangkan ribuan itu yang masuk itu, maka sektor pariwisata kan otomatis terdongkrak. Jadi tidak hanya peak season. Nah, jadi pariwisata di kita itu tidak saya gelontorkan anggaran APBD besar-besaran. Karena memang juga terbatas anggaran kita. Dan saya berharap dari sektor wisata akan meningkatkan PAD kita itu mimpi untuk saat ini. Kecuali ada sarana tadi. Ada Universitas Negeri Umum itu tadi, saya yakin percaya pariwisata menjadi sebuah daerah atau tujuan wisata Tapanuli Utara dan Otoba itu pasti akan melejit. Gak bisa itu berdiri sendiri. Daerah wisata itu kita bangun aja sebagus-bagusnya tanpa lembaga pendidikan atau universitas gitu. Objek wisata aja kita perbaiki, kita perbanyak gitu, Pak Bu. Itu tetap kita lakukan, kita perbaiki, kita tambah. Tetapi sekali lagi kita ini kan sudah kedahuluan daerah lain ya. Secara SDM, pelayanan wisata, kan di wisata ini ada 3 hal kan faktor itu. Apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dibeli, dan apa yang bisa dimakan. Apa yang bisa dimakan. Nah, tentu pengaruhnya juga kan kita daerah masih istilah Danau Toba itu kan dari skala prioritas tujuan wisata kan yang pertama kan itu pantai, yang kedua pusat perbelanjaan, yang ketiga pusat kuliner, yang keempat itu kan agrowisata, wisata alam baru danau. Nah, kecuali mungkin di Danau Toba ada lokalisasi judi mungkin ya, misal. Atau yang kedua ada Universitas Negeri Umum, saya jamin pasti akan luar biasa wisatawan di sana itu. Pasti akan up ya. Iya, jadi bagaimana kita menciptakan demand sehingga dia akan berdampak ke sektor lain seperti itu. Apalagi kan filosofi orang Batak ini kan Tapanuli kan anak kokido hamoraun diau. Kidoha. Anak kokido hamoraun diau. Anak kokidoha. Hamoraun diau. Hamoraun diau. Yang artinya anakku itu adalah harta yang paling berharga. Semiskin-miskinnya orang Batak pasti ada anak kuliah. Nah, karena itu pride kan. Jadi ya itu tadi. Pride ya buat orang Batak untuk menyekolahkan anak setinggi-tinggi. Ya kayak saya lah sama adik saya ke Jogja padahal Senin Kamis loh. Ya kalau nggak ada, kalau ada bantuan dari lo mana bisa kita. Gitu kan. Jadi kalau sebenarnya kan filosofi itu yang membuat juga kita ekspor uang, ekspor usia produktif. Nah, ini sebenarnya harus dihentikan juga ini. Kalau mau Tapanuli Raya ini juga bisa menyumbang terhadap kemandirian bangsa. Jadi tidak terus tiap tahun menunggu APBN masuk. Menunggu APBN masuk. Kita kan tujuan kita itu. Bagaimana semua daerah tidak menunggu APBN. Tetapi bagaimana semua daerah bisa menyumbang kepada negara. Nah, kalau mau Tapanuli Raya, orang Batak ini menyumbang kepada negara dengan pendapatan yang tinggi, maka berikanlah Universitas Negeri Umum itu. Karena itu filosofinya. Karena kita ekspor manusia produktif dan ekspor. Ini harus kita dukung nih. Jadi Universitas Negeri di Tapanuli Raya, Tapanuli Utara harus ada Universitas Negeri. Secepatnya nih, setelah 2024 mungkin, Pak Bu. Kita tunggu Pak Ganjar. Setuju nih. Kita tunggu Pak Ganjar. Pak Bob, nah ini bicara sudah menyinggung Pak Ganjar nih. Ini kan tahun politik nih Pak Bob. Situasi tahun politik seperti sekarang ini ada pengaruh nggak Pak Bob dengan suasana atau sikap yang dirasakan ya dalam proses, terutama dalam proses pemerintahan daerah dengan teman-teman di pemerintahan daerah dan lain sebagainya.
Sampai sejauh ini sih di daerah saya di Tapal Utara belum terasa. Belum terasa. Sudah ada mulai ya istilah jagoan kami ini, jagoan kamu ini sudah mulai memang itu. Hanya orang Batak itu kan ya kan politisi banyak kan. Politisi. Di lapo-lapo itu kan Iya, politisi dia. ngopi dan ngobrol ya. Itu ya saya pikir dalam konteks politik mereka itu sangat cerdas untuk menentukan pilihan. Mereka tahulah mana yang terbaik, mana yang bisa membangun bangsa ini lebih baik ke depan, seperti cita-cita the founding father kita Bung Karno ya, Trisakti Bung Karno terwujud nyata gitu loh. Kita yakin, aku yakin bahwa pemilih-pemilih di Tapanulaya di orang di daerah kita ini pasti akan menentukan pilihannya kepada calon presiden yang betul-betul ya taat pada konstitusi ya, dan juga ya saya pikir yang matang dan berpengalaman. Tapi proses pemilihan pasti mereka juga sangat selektif ya teman-teman ya di Tapanuli Utara, masyarakat Batak di Tapanuli Utara masih selektif ya. Artinya mereka juga tidak mudah juga dengan mambo jambo, dengan bujuk rayu, dengan secara bim salah bim, kita pilih ini pilih itu gitu. Enggak, mereka pintar memilah-milah itu. Pintar memilah ya. Artinya bisa paham. Itu yang perlu kita lakukan ya, karena masyarakat itu juga kan terutama Gen Z dan milenial ya, itu kan juga nggak bisa serampangan dalam memilih sekarang ini Pak Bob ya. Karena apa? Mereka itu sebagai pemilih mayoritas sekarang kan lebih dari 50% kan Gen Z dan millennials. Mereka itu kalau tidak pakai logika dalam memilih maka nanti kita akan cilaka. Karena akan mendapatkan pimpinan negara untuk 5 tahun ke depan ya. Dan mereka merasakan nanti dampak itu, bayar utang itu, dan mereka tidak dapat apa-apa dalam arti pemerintahan di Indonesia ini. Mereka akan merasa pemilih Gen Z itu katanya kita banyak gitu ya. Saya yakin mereka pasti masih dengar orang tua. Orang tua mengarahkan ke sini pasti mereka mau. Kita bukan adat barat kok. Kalau sudah umur 18 tahun ke atas nggak mau dengar orang tua itu. Kalau kita Indonesia dipaksa pasti mendengar orang tua. Kalau dipaksa orang tua di Amerika itu bisa kena pidana. Kalau di Indonesia budaya kita semua anak kita, saya aja masih dengar mama saya. Umur 51 tahun mama saya telepon, Nixon sini dulu katanya. Datang nggak gitu? Kau bantu ini. Walaupun sebenarnya aduh ini ada bantunya, tapi saya bantu mak. Saya kerjakan karena patuhnya. Itu membedakan kita. Itu membedakan kita dengan kayak China, Jepang itu kan sama orang tua kan. Orang tua dianggap Tuhan. Gitu ya. Mungkin negara lain kan nggak begitu. Jadi juga jangan dianggap Indonesia ini juga generasi Gen Z itu tidak taat sama orang tua. Akhirnya jadi apa? Seolah-olah Gen Z itu apa ya namanya? Tidak patuh gitu. Memang mereka kritis ya, karena mereka menguasai teknologi ya. Hidup di dunia teknologi, media sosial, kritis mereka. Tapi mereka masih juga dengar orang tua, karena mereka juga orang timur juga lahir di Indonesia. Dan itu budaya kita. Budaya kita. Jadi ada yang salah kaprah itu sebenarnya pendapat-pendapat ya. Kalau Gen Z kita naikkan jadi pemimpin, maka Gen Z akan milih dia. Ya belum tentu. Kan gini, ada juga yang berpendapat gini. Gen Z itu kan bukan hanya terkait dengan usianya secara fisik Pak Bob. Tapi selain usianya juga secara fisik, tapi juga cara-cara juga bukan cara-cara yang tua gitu. Artinya ada Gen Z yang usianya memang muda, secara fisik muda, tapi caranya cara tua, cara kolonial kan. Cara orde yang sudah zaman apa? Renaissance apa mungkin? Gitu. Minum dulu Pak Bob. Nah di daerah kita juga begitu. Ya di sana masih dengar orang tua. Masih dengar orang tua ya. Jadi kalau saya kan dulu nyalon bupati itu umur saya 40 kan. 40 itu banyak dulu orang tua mengatakan, terlalu muda itu jadi bupati gitu. Ya kan? Padahal udah 40 bro. Udah anak 2 kan? 40 katanya masih muda. Secara undang-undang udah cukup itu. Lebih dari cukup. Iya kan? Nggak perlu ke MK bro. Nggak perlu ke MK. Itu masih ada bro. Tapi itu tadi sekali lagi ya
kita berharap Indonesia ini lebih baik ke depan lah. Ya. Ya. Jadi kita berharap juga masyarakat Indonesia cerdas. Karena ini masa depan ratusan juta. Bukan, kalau mungkin sekedar bupati kan kayak saya hanya 300.000 lah yang saya pimpin ya toh. Dan saya melakukan tugas kan sudah didasari regulasi. Iya. Ada peraturan gubernur, ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden yang membuat saya di koridor ini. Tapi kalau presiden, kan kita kabinet presidente, kekuasaan absolutnya di situ. Presiden. Maka hati-hati memilih calon presiden. Iya, Nggak sepakat. bisa sembarangan kita. Sepakat. Ya harus betul-betul matang dan berpengalaman. Kalau tiba-tiba tidak matang, hanya masalah sepele dengan Malaysia, itu atau terlalu kematangan karena emosi, perang dengan Malaysia, ayo loh. Ya kan? Nah, kan butuh kematangan, butuh pengalaman, butuh hati yang ya humble, butuh jiwa yang tenang untuk memimpin negara. Wise. Ya, jadi saya pikir kematangan tadi, ya wise itu seorang pemimpin nasional itu kita butuhkan, ya karena bukan coba-coba kita. Bukan ini. coba-coba ya untuk 5 tahun ke depan. Wah, itu. Ya kalau semua coba nih, kan undang-undang itu undang-undang loh. Kalau undang-undang itu kan urusan legislatif ya dan eksekutif mengeluarkan itu. Saya pikir juga semua lembaga tinggi negara apapun harus juga menghargai itu, produk itu. Kalaupun ada produk itu katakan tidak sesuai zaman atau mau dirubah, ya mestinya kan tidak berlaku harus tahun ini dong. Iya. Mestinya ya next ya kan di periode yang lain begitu loh. Jadi hal-hal seperti ini kan jangan kita rubah semua ketentuan-ketentuan ya. Terus kita mau apa kalau setiap hari kita rubah ketentuan? Mana yang menjadi apa? Ya kan? Kalau hari ini ketentuan mendapatkan SIM umur 17 tahun, kemudian karena udah lantas dia bisa bawa mobil terus dikasih SIM. Kalau nabrak bagaimana? Kan mana pertanggungjawaban? Kalau kena pidana itu kan pidana itu. Kan pidana, siapa yang bertanggung jawab? Yang mengeluarkan SIM? Yang mengeluarkan SIM lah. Atau membuat undang-undang? Ya, yang semuanya lah jadi salah. Iya, semuanya. Jadi salah kaprah. Maka kan tidak bisa kita ini. Nah, inilah mungkin yang disebut usia boleh muda, tapi caranya juga jangan cara tua kan. Ini kan cara tua ini. Cara begitu. Cara tua itu ya. cara-cara yang memang bypass, tidak by proses dengan baik kan gitu ya. Maka itu tadi kematangan seseorang itu harus by proses. By proses. Nggak bisa instan. Ya, ibarat bayi baru lahir kita suruh dia langsung berlari, waduh, rusak Nangis badannya itu semua. Nangis itu bayi. Ya ini kan kita harus semua lah karena ini sekali lagi kan memimpin bangsa dan negara. Ya, bukan dalam internal saja. Bagaimana memimpin rakyat di alam Indonesia, tapi hubungan luar negeri. Hubungan dengan negara-negara tetangga. Ini kan butuh kematangan ini, menjaga. Malu kita jadi nanti dengan negara-negara tetangga itu melihat bahwa kok sedemikian proses demokrasi di Indonesia itu diwarnai dengan beberapa proses-proses yang memang apa ya, sepertinya bypass, tidak by apa ya? By proses ya. Tidak by proses. Dan itu ya udah kita rasakan sekarang ya. Kita bisa lihat di media dimanapun kan sudah banyak yang mentertawakan kita sekarang. Ya, itu. Nah, jadi gitu. Jadi kita berharap ke depan ya kalau sudah ditetapkan undang-undang ya sudahlah. Kita lakukan lah itu. Saya juga banyak meminta saya untuk 3 periode. Kami akan kami surati presiden, surati DPR. Kami masih rindu Pak Bupati 3 periode. Ya, ada juga yang mengatakan tidak semua mungkin tapi ada. Saya tertawa saja. Nggak bisa kalau nanti saya 3 periode, terus nanti pengganti saya minta 5 periode, gimana itu? Asik begitu aja kita. Hancur nanti orang. Ya jadi kerajaan juga nanti. Ya, ini kerajaan Majapahit kita ini kan begitu. Pak Bub, nih waktu juga nih yang kita membatasi kita nih. Terakhir Pak Bub minta closing statement nih terhadap wacana Pilpres yang akan datang. Ya, sekali lagi closing statement saya sebagai dalam konteks ini saya bicara sebagai tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Saya sebagai wakil direktur juru bicara tim pemenangan nasional. Saya
sekali lagi berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia yang di dalam negeri dan juga di luar negeri, ya, bangsa ini bangsa besar, bangsa yang gemah ripah loh jinawi, apa aja ada. Ya. Ini butuh sekali lagi pemimpin yang punya konsep, punya integritas, dan punya ketaatan terhadap apa yang diucapkan itu yang dikerjakan. Ya, tidak pemimpin yang sekarang A besok jadi B. Ya, kita sekali lagi bangsa ini pernah mengalami zaman keemasan, zaman Sriwijaya kita bisa macan Asia, zaman Tarumanegara, zaman Majapahit kita. Sejarah itu akan kembali. Tapi kapan? Itu bisa kita percepat kalau kita sadar untuk menentukan pilihan siapa yang terbaik untuk memimpin bangsa. Dari semuanya itu yang terbaik, yang punya pengalaman dan kematangan itu, ya saya hanya melihat itu ada di Ganjar Mahfud MD. Sekali lagi saya berharap kepada kita semua, mari satukan. Boleh kita berbeda partai, boleh kita berbeda suku dan lain sebagainya, tapi hanya satu pilihan kita untuk Indonesia lebih maju, lebih hebat, ya, yang taat sekali lagi pada konstitusi, taat hukum, dan juga kepada yang setia kepada apa yang dikatakan, setia kepada janjinya. Sekali lagi, mari pemilu ini sebentar lagi, bulan 2, ya, kita tetap jaga kita sebagai warga negara Indonesia, dan kita boleh berbeda pilihan di 14 Februari nanti, tapi kita jangan saling gontok-gontokan karena biayanya mahal kalau sampai kita gontok-gontokan. Ya, kita tetap jaga. Jangan gara-gara satu orang, dua orang, atau sekelompok orang, atau satu gerbong orang, negara ini tambah rusak. Jangan sampai nanti kita hancur. 100 tahun harus kita bangun lagi, 200 tahun harus kita bangun lagi. Maka kita lakukan pemilihan 14 Februari ini dengan doa, ikhtiar kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kiranya kita masing-masing bisa memberikan suara yang terbaik kepada siapa kita, melabuhkan hati kita, pilihan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Merdeka. Merdeka. Salam Salam 3 jari.